Jadi bekal yang terbaik untuk siapapun yang ingin menghadap Allah, dan kita pasti akan menghadap Allah. Karena Allah menyatakan, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Hai sekalian manusia, kalian ini sadar nggak sadar sebenarnya sedang menuju Allah. Maka pastikan bekal kalian itu adalah bekal yang betul-betul menghantarkan ke surga, jangan menyebabkan kalian terseret ke neraka. Siapapun yang betul-betul ingin dicintai, dirahmati oleh Allah, dan dia menghadap Allah, satu bekal yang terbaik adalah imanul haq, iman yang benar. Iman yang benar yang gimana? Iman yang benar yang bagaimana? Iman yang benar yang gimana? Ya Allah, Masya Allah, Astagfirullahaladzim, innalillahi. Jangan sampai saya bilang begitu. Iman yang benar itu yang Allah terangkan di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-82. Surat 6 Al-An'am ayat 82. Surat Al-An'am surat yang ke-6 ayat yang ke-82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dengan benar itu adalah yang tidak akan mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman asyirku. Maknanya Bu, iman yang benar adalah seperti yang Rasul katakan apa? Ubudullaha wahda wala tusyriku billahi syai'an. Jadi iman yang benar adalah iman yang betul-betul orang itu gunakan hidupnya untuk ibadah kepada Allah, mentauhidkannya dan tidak melakukan kesyirikan. Seperti dalam surat 6 Al-An'am ayat yang ke-82 tadi, iman yang benar itu adalah iman yang terbebas dari kesyirikan, kemunafikan dan kekafiran. Maka kalau kita masih ada unsur-unsur kesyirikan, berarti iman kita belum benar. Gimana caranya biar kita nggak jatuh dalam kesyirikan? Yakin seyakinnya as-salam yang kasih keselamatan Allah. Yakin seyakinnya ar-razak yang kasih rezeki Allah. Nggak boleh seorang istri mengatakan, wah, suamiku kalau nggak kerja di pabrik PT itu mungkin udah mati dari dulu. Syirik ini. Nggak boleh lah Bu. Wong yang kasih rezeki itu Allah kok. Ya. Rezeki itu Bu, kalau bukan rezeki kita Bu, lepas. Ini contoh. Anggap ini roti kue. Ibu sudah pegang, tinggal lep, anaknya, cucunya minta ibu kasih nggak? Padahal udah dipegang, lepas. Kalau orang yang beriman itu yakin, ini sudah Allah tentukan kok. Makanya nggak boleh ketika ibu ketemu dengan teman, duh kebetulan ketemu di sini. Enak aja bilang kebetulan. Ini dengan izin Allah, qadarullah. Jika Allah tidak kehendak nggak akan terjadi Bu. Ibu kita bisa datang kumpul ngaji di sini bukan karena ibu mandi, bukan karena ibu sehat, bukan, tapi karena rahmat kasih sayang dari Allah. Allah nggak kehendaki nggak jadi kok. Apapun yang kita rencanakan, yang kasih kesehatan tuh Allah Bu. Nih kadang-kadang kita lupa, ada anak tetangga kita, teman kita sakit, anaknya sakit. Kita bilang apa? Yang cepat sehat ya nak ya, cepat sehat ya Dek ya, cepat sehat ya Bu ya, cepat sehat ya Bu. Ini ucapan apa? Ucapan yang nggak bermakna ini. Nggak ada kata-kata Allah di situ. Ucapan apa itu? Cepat sehat ya Bu. Nggak, dia nggak bawa Allah. Tanpa kita sadari, pantas nggak menjadi doa. Tapi kalau yakin Allah akan sembuhkan, ya Bismillah saya doakan Allah akan sembuhkan kamu. Berarti kita mengkaitkan dengan Allah. Apalagi mengatakan, untung ada aku, kalau nggak ada aku. Nah, hati-hati, bisa sombong, bisa syirik itu. Ya, makanya orang yang ya ibadahnya nggak terlalu banyak, tapi dia yakin seyakinnya yang kasih keselamatan Allah, yang kasih pertolongan Allah, yang kasih kebaikan keberkahan Allah, yang maha sempurna Allah, yang berhak diibadahi dengan benar adalah Allah, yang kasih kesembuhan, kesehatan, kasih kepandaian, kasih kekuatan adalah Allah, yang kasih kebaikan dan kebahagiaan Allah. Orang keyakinan seperti ini Bu, walaupun ibadahnya kurang, jaminan surganya jelas. Amin. Apa kata Rasulullah?
Man mata walam yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhalan nar. Al-Bukhari. Barang siapa yang dia mati tidak musyrik, tidak mensekutukan Allah dengan satu, maka baginya surga. Amin. Tapi barang siapa yang dia mati musyrik, mensekutukan Allah dengan sesuatu, baginya neraka. Berarti imannya tidak benar. Ini kadang-kadang Bu, maaf ya, canda gurau saja tanpa disadari Bu, itu bisa syirik loh Bu. Contohnya, siapa penjaga laut pantai selatan? Allah. Istighfar. Memang Allah kok. Nah tadi saya bilang nggak boleh walaupun itu canda gurau. Ya. Nah makanya biar ngerti. Ya. Yang jaga pantai laut selatan ini Roro Kidul enak aja. Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabb itu kan pencipta, pengatur, pemelihara alam semesta dan semuanya. Harus yakin tuh Bu. Ada? Iya. Tuh, makanya kita dengan ngaji ini harus kita benerin iman kita. Ada lagi gini contohnya. Kalau mau nikahin anak, cari hari yang baik. Dihitung-hitung tuh, dilihat tuh primbonnya. Pon peng legi kliwon wage. Padahal ibu mau nikahkan anak, hari yang baik itu jelas. Hari Sabtu, hari Ahad, tanggal muda, ya. Habis gajian ndak macet, ndak banjir. Baik di sini pun itu hanya banyak tamu yang datang. Kalau rumah tangganya baik dan tidak, tergantung dibina nggak dengan tuntunan ajaran Nabi. Ada lagi bilang ini, jangan sekali-kali jangan sekali-kali kamu bepergian pada hari Senin. Kalau dia ke alasannya macet boleh, tapi kamu nggak akan selamat. Ini syirik ini. Ya. Untung ada saya. Nah itu juga nggak boleh. Itu kebetulan nggak boleh. Semuanya sudah ditentukan atas kehendak Allah. Nah iman yang benar itu begitu. Makanya orang imannya benar yakin, nggak perlu ragu Bu. Terus nggak perlu lagi banding-bandingin. Kalau imannya benar tuh apa yang Allah berikan ini yang terbaik. Mohon maaf loh, ibu-ibu walaupun rajin ngaji bisa berdosa besar kalau banding-bandingin. Contohnya bandingin suaminya, enak ya jengnya, situ suaminya baik pengertian, kayak suamiku itu payah, error. Ini nggak boleh. Ada yang kayak gitu. Nah itu imannya berarti belum benar. Kalau iman itu yang benar kan jujur, nggak dusta. Ada lagi loh Bu, naudzubillah min dzalik. Ada seorang istri malam harinya ngebangunin suaminya, pagi harinya, siang harinya dia cerita-ceritaan sama temennya. Bilang apa? Jeng ngerti nggak Jeng? Tadi malam tuh suamiku tak bangun nggak ngerti, nggak sadar dia itu. Ya naudzubillah nih. Iman yang benar nggak gitu Bu. Ya, iman yang benar, ya. Kalau sudah waktu mau sholat dia menyiapkan diri. Ada loh Bu, yang akunya muslimah dengar azan malah kaget. Tuh kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, udah azan. Ya kalau terus dia Kalau dia terus ambil air wudhu sholat sih bagusnya. Tapi ada lagi yang parah lagi Bu. Udah bagus di dalam rumah. Ini tandanya imannya belum benar gitu loh Bu. Ya, udah bagus di dalam rumah dengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukannya ambil air wudhu untuk sholat apa? Malah keluar rumah nemuin tetangganya bilang apa? Jeng sekarang adanya cepet ya Jeng ya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ada yang kayak gitu ya? Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Berarti imannya belum benar. Karena kan ini bekal yang terbaik. Contoh, ibu sedih mana? Kehilangan uang 100.000 atau enggak tahajud, sedih mana? Coba ayo jujur. Ibu sedih mana? Hilang uang 100.000 atau enggak tahajud, sedih mana? Dua-duanya sedih Ustadz, lama mana? Loh, ini bicara iman yang benar masalahnya. Dan itu bekal yang terbaik yang pertama. Coba ibu baca Quran,
Ya, baca Quran, nggak usah banyak-banyak deh. 10 ayat dengan 20 ayat baikan mana? Hah? 10 ayat dengan 20 ayat baikan mana? Kenyataannya ada yang susah banget tidur, begitu ambil Quran langsung auzubillah. Imannya gimana kalau gitu? Ya kan? Kalau iman yang benar kan nggak akan dusta. Kalau ngomong nggak nyakitin anak mertua. Tuh. Loh, ini ayo Bu kita perhatikan iman kita. Iman yang benar itu akan semangat dalam ibadah. Ya. Terus gimana caranya biar selalu semangat? Jangan malas. Iya, biar nggak malas gimana caranya? Semangat. Biar semangat, jangan malas. Loh, biar gak malas, semangat. Oh, toh? Betul toh? Ya, tapi intinya iman yang benar jelas patuh, taat, ikhlas, tunduk, terima takdir Allah. Ini yang terbaik menurut Allah. Tidak perlu dia sedih-sedih, tidak perlu kecewa. Sedih itu merugikan diri sendiri. Ya, apa untungnya? Nggak ada untungnya. Marah-marah termasuk orang yang bodoh Bu, orang yang menyesali kebaikan yang sudah dia lakukan. Itu imannya berarti belum benar. Contohnya, nyesel aku, itu keponakan, laki susah, laki sulit, tak bantu, tak tolong. Sekarang udah jadi orang, boro-boro datang ke rumah, terima kasih aja nggak tuh, nyesel aku. Hapus kebaikannya. Itu namanya apa? Menyesali kebaikan yang dilakukan. Imannya berarti belum. Kalau orang imannya benar tuh Bu, kalau habis melakukan kebaikan dia ucapkan Pak, alhamdulillah ya Allah, aku sudah melakukan kebaikan. Tapi kalau dia belum melakukan kebaikan itu sedih. Itu namanya imannya benar. Ya. Kalau bicara hati-hati, ya. Kenapa? Karena hati-hati Bu. Paling banyak yang menyebabkan masuk neraka itu kan lidah. Mau pria atau wanita sama. Yang paling banyak menyebabkan masuk neraka dikarenakan lidahnya. Karena lidah harus dijaga. Karena lidah tak bertulang. Bukan itu. Iya, tapi karena lidah harus dijaga. Betul? Jadi ini Bu sebetulnya masalah iman ini harus kita terus. Ya. Makanya jangan sampai kita merasa aku itu sudah orang beriman, hati-hati. Ternyata kita tuh masih jauh, ngomong aja belum jujur, ibadahnya masih males. Masih ngungkit-ngungkit kebaikan. Nauzubillah nih. Satu ya Bu ya, singkatnya iman kita ya perbaiki lagi. Iman itu kan ucapannya, keyakinannya, perilakunya selaras. Enggak, buat apa susah? Susah itu tak ada gunanya. Ya. Jangan bilang susah. Tapi saya coba, insya Allah begitu. Enggak, ini pelajaran. Ini baik sekali Ibu tadi bilang. Tapi susah loh Ustaz. Apa kata Nabi Bu? Nabi itu Bu paling nggak suka kalau ada umatnya siapapun diajak melakukan kebaikan. Aku nggak bisa, aku susah. Ini susah, ini sulit. Apalagi seperti ungkapan tuh, aku tak biasa. Nggak boleh bilang gitu. Tapi katakan apa? Insya Allah. Ya. Doain saya akan coba, saya akan berusaha. Begitu. Ya, Masya Allah. Karena emang orang imannya benar itu harus semangat. Ya. Baik. Yang kedua, bekal yang terbaik adalah ilmu yang benar. Bu, ilmu yang benar itu kata kuncinya apa? Ilmu yang benar menjadikan kita selamat, mengantarkan ke surga. Amin. Ilmu yang salah menjadikan sesat, menyebabkan neraka. Nauzubillah min. Ibu perhatikan surat 17 ayat 36. Ilmu yang benar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kalian melakukan sesuatu, janganlah kalian mengatakan sesuatu, melakukan sesuatu, mengikuti sesuatu yang kalian gak ketahui ilmunya. Pun diperjelas lagi, janganlah kalian melakukan amalan ibadah yang tidak kalian ketahui ilmunya. Nih, langsung prakteknya. Mohon maaf ya Bu ya, saya ingetin betul ini.
Jangan sampai kita ternyata ibadah ini belum terpenuhi syaratnya. Ibadah itu kan terpenuhi syaratnya, nanti kaitannya dengan yang ketiga ya. Tapi ilmu di sini pastikan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ya. Jangan katanya bu, ya. Walaupun seluruh orang dunia ini mengatakan ini dan itu, kalau itu tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, tinggalkan bu. Yang kita ikuti itu ajaran Nabi. Kata Nabi apa? Berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah, selamat. Meninggalkan Quran dan Sunnah, tidak akan selamat. Ilmu yang benar, surat 17 ayat 36. Janganlah kalian mengatakan sesuatu, janganlah kalian melakukan sesuatu, janganlah kalian mengikuti sesuatu yang kalian nggak ngerti ilmunya. Makanya apa bu? Ibu bersyukur loh bu ya. Ini saya ingatkan kembali, mudah-mudahan ibu semakin semangat setelah ini apa? Penduduk langit, kata Rasulullah, penduduk langit, para malaikat, semut-semut yang ada di dalam lubangnya dan ikan-ikan yang ada di dalam lautan mendoakan orang-orang yang bermajelis ilmu. Kata Ibnu Abbas apa? Duduk sesaat di majelis ilmu, mengkaji, mempelajari, memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, itu kedudukannya lebih baik ketimbang sholat 1000 rakaat tanpa ilmu. Itu besarnya menuntut ilmu. Tapi di situ nggak ada keterangan boleh sambil ngantuk-ngantuk, nggak ada. Nggak apa bu, kalau selanjutnya nggak apa-apa. Bu saya mau tanya, sebetulnya menurut ibu jam-jam segini ini enaknya ngapa? Tidur. Ngaji, maklem. Udah jelas-jelas di majelis ilmu masih mikir tidur. Ya Allah ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya udah jelas di majelis ilmu kok masih mikir tidur, ya Allah ya Allah. Astagfirullahaladzim. Baik bu. Jadi yang kedua apa? Bekal yang terbaik ilmu yang benar. Terus semangat bu. Imam Bukhari ini gurunya, ustadznya, syekhnya Imam Bukhari nggak banyak bu, melainkan tidak kurang mencapai 1080 orang. Itu pun nggak somse. Ini baru maaf ya bu ya, baru ngaji beberapa ustadz guru merasa mendapatkan benar, malah dia seolah-olah jadi panitia akhirat. Ada kan yang kayak gitu? Itu ngajinya nggak benar, itu ngajinya nggak syar'i, itu nggak nyunah. Emang kamu sendiri yang mau masuk surga apa? Itu namanya panitia akhirat ya bu ya. Nggak boleh kita menilai orang begitu, ya. Yang ketiga, number 3. Yang ketiga, bukan yang terbaik. Yang ketiga apa bu? Amalun sholih. Amal sholih. 1. Iman yang benar. Surat 6 ayat 82. 2. Surat 7 ilmu yang benar sesuai dengan Quran dan Sunnah. Surat 17 ayat 36. Yang ketiga bekal yang terbaik itu adalah amal sholih. Ada amal sholih, ada amal salah. Gampangnya amal sholih itu adalah yang terpenuhi syaratnya 2. Apa itu? Ikhlas lillahi ta'ala. Kullu amalin mardud. Semua amal itu tertolak bu kalau nggak ikhlas. Tapi ikhlas saja juga nggak cukup. Kenapa? Ada syarat yang kedua, ittiba'ur rasul. Kalau kaitannya dengan ikhlas, kita itu mbok selalu ingat loh bu firman Allah, Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya kuperuntukkan pada Allah Rabb semesta alam. Bu, kalau bicara ikhlas itu sebelum beramal ikhlas, di waktu beramal ikhlas, setelah beramal ikhlas. Tidak cukup ikhlas ternyata, harus ittiba'ur rasul, sesuai dengan tuntunan Rasul. Ini contoh paling gampang. Saya ingatkan ini, jika ada sampai hari ini di antara ibu-ibu yang dalam menghitung zikirnya contohnya masih menggunakan tangan kiri, berarti ibu belum sesuai dengan sunnah Nabi. Ini contoh yang benar ya bu ya. Nih contohnya subhanallah subhanallah 2, subhanallah subhanallah 2, subhanallah subhanallah 2, 6 kan, kali 5 30 kan, tambah subhanallah subhanallah jadi 33.
Jadi enggak subhanallah 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 ini ngitung. Kalau ibu ngitung pakai yang kiri, enggak. Kalau pakai yang kiri berarti belum sesuai dengan sunnah Nabi. Iya, hanya tangan kanan saja. Iya, contohnya saya contohkan tadi kan nih, subhanallah subhanallah 2. Subhanallah subhanallah 2. Subhanallah subhanallah 2. 6 kan? Kali 5 30 kan? Tambah 3 33. Nah, jadi semua kanan. Adapun berdoa lain memang mengangkat begitu, tetapi dalam menghitung, loh ini nampaknya Bu jangan dianggap sepele karena Nabi mencontohkan demikian. Nah, you understand? Ya, Masya Allah ya. Bu, apa alasannya tentang amal sholih? Amal sholih itu juga amal yang baik itu Bu ternyata harus diiringi dengan apa? Baik, tentang amal soleh, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa demi waktu rugi semuanya pada hakikatnya manusia ini kecuali yang beriman. Balik lagi, cuman kalau bicara iman Bu, kalau para Nabi dan Rasul itu imannya selalu meningkat, membaik. Kalau malaikat imannya stabil. Kalau sahabat Nabi sekali waktu terjatuh kemudian meningkat. Kalau kita saya tanya, ibu-ibu imannya naik turun, turun naik atau enggak naik turun turun? Naik turun berarti enggak naik dong Bu. Ini kan di bawah naik turun, naik turun. Ya sudah deh, alhamdulillah. Iman bertambah karena taat ibadah kepada Allah, berkurang karena maksiat dan dosa. Dan yang paling banyak Bu nih, nanti satu saat nanti Bu kalau penasaran tinggal panggil aja saya nanti ya. Saya akan terangkan Bu, dari lidah ini paling banyak orang masuk neraka. Ini dari lidah ini paling tidak 15 dosa. Dari lidah ini paling tidak ada 15 dosa. Ibu kan sering dengar kan, neraka itu banyak dipenuhi oleh kaum yang durhaka. Kok malah daftar? Loh, kalau wanitanya solihah, laki-lakinya kurang ajar belangsat, berarti yang kena ancam neraka siapa? Laki-laki. Yang benar neraka itu banyak dipenuhi oleh kaum yang durhaka, mau pria atau wanita. Atau loh, kalau ibunya rajin ibadah, itulah ya. Tapi rajin taklim juga harus bersyukur, gak boleh sombong. Assalamualaikum, salam. Ceng dari mana? Yang ngaji lah taklim, gak kayak lu gak sadar-sadar. Gak boleh juga bilang gitu. Iya kan? Gak boleh juga bilang gitu. Alhamdulillah ngaji dong. Ayo dojo, ayo dojeng ikut. Ya tiap bulan ada kajian loh Jeng. Kan gitu. Ya. Iya itu kan ya. Gitu ya. Nah ini tanyanya Bu Fatma gimana? Gimana Ustaz kalau yang gak sadar-sadar? Bu, kalau ada orang yang gak sadar-sadar, susah banget sadarnya. Ngingetinnya gimana? Itu malah emosi itu mana? Ngingetinnya juga Bu gak usah dengan kata-kata yang banyak, dengan kata-kata yang singkat saja. Kalau ada sulit sekali diajak yang baik kok sulit banget, katakan dengan nasihat yang singkat saja Bu. Insaflah wahai manusia. Bu, amal solih. Tapi Bu jangan pernah tertipu kebaikan amal yang kita lakukan. Bu, ini ilmunya. Semua tadi syaratnya ikhlas sesuai dengan tuntunan Rasul. Jaminannya apa? Jika ibadah kita mengikuti tuntunan Rasul. Ali Imran 31. Coba yang Mbak Qurannya sama dengan Quran saya enggak? Ya, baik ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah ya Muhammad pada umatmu. Ini Bu, jaminan garansi yang Allah berikan kepada kita, kepada siapa saja yang ibadahnya ngikutin Nabi. Apa itu? Katakanlah ya Muhammad pada umatmu, jikalau kalian benar-benar mencintai Allah, ikuti aku, yaitu ikutin Nabi, ikutin Rasul. Apa? Yang pertama yang Allah akan berikan
yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kita. Amin gitu dong. Allah jawaban dulu. 2 jaminan garansi yang Allah berikan kepada kita apabila ibadah kita ngikutin tuntunan Rasul. Apa yang pertama? Yuhibbukumullah, Allah akan cintai kita. Amin. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Bu, biar amal kebaikan kita, amal soleh kita itu terjaga, maka lakukanlah amal kebaikan itu. Amal kebaikan ibadah itu hendaknya kita iringi dengan apa? Amal soleh kita, semua amal kebaikan kita itu hendaknya kita iringi dengan apa? Dengan istighfar. Sebetulnya bukan salah, Bu. Ibu jawabnya kurang tepat aja gitu. Asik kalau Bu ngaji itu, Bu, ya. Bu, fasabbi bihamdi rabbika. Iya kan? Artinya apa? Jangan sampai kita lupa diri. Kenapa? Ini contoh, Ibu habis sholat nih. Kita habis sholat kan? Begitu sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Apa yang kita baca? Astagfirullah, astagfirullah. Kenapa kita istighfar? Kita nggak dosa, kita nggak maksiat, kok kita istighfar? Khawatirnya sholat kita nggak khusyuk, nggak tumaknina, tergesa-gesa. Makanya itu pelajaran tadi, iringi semua amal kebaikan ibadah, amal soleh kita dengan istighfar. Yang keempat, apa bukan yang terbaik yang keempat untuk menghadap Allah? 1 sampai 3 tadi kan dari saya. Nah, yang keempat gantian dong dari Ibu, masa aku terus? Ayo pura-pura mikirnya jangan terlalu lama. Nah, Bu, biar minum itu bernilai ibadah, biar minum itu nilai ibadah, jangan lupa apa? Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Selesai alhamdulillah, memulai lagi Bismillahirrahmanirrahim. Selesai alhamdulillah. Enggak, saya mencontohkan begitu, Bu, walaupun memang haus juga. Apa yang keempat, Bu? Iman yang benar, ilmu yang benar, amal soleh. Yang keempat apa? Bukan itu yang dimaksud. Yang keempat apa? Yang keempat adalah husnul khuluq. Husnul khuluq apa artinya? Berakhlak mulia. Yuk kita baca hadis Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Mukmin yang baik dan sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Masya Allah, ibu itu sudah cantik, kaya, soleh. Ya Allah, baik banget akhlaknya, Masya Allah. Kan nikmat dilihat, Bu. Coba orang tuh kalau akhlaknya buruk, Bu. Kalau orang tuh akhlaknya baik, ketemu temennya itu nyenengin, assalamualaikum, waalaikumsalam, ya Allah gimana kabarnya? Ya, jadi aromanya itu energi yang positif, menyenangkan, ya nggak ketus, nggak jutek, assalamualaikum, salam, gimana kabar, baik, kemana, depan, mana, belakang, ya. Astagfirullahaladzim. Kalau orang beriman yang baik itu akhlaknya cantik. Bahkan Ibu ngerti, ada orang di akhirat nanti ibadahnya Masya Allah, tapi akhlaknya kurang baik. Yang satunya, Bu, ibadahnya biasa standar saja, tapi akhlaknya baik, Bu. Ini dia akan mendapatkan kedudukan surga yang lebih utama. Makanya apa? Di antara orang yang akhlaknya baik itu, Bu, tidak pernah mencibir, tidak pernah meremehkan orang lain, ya. Dan dia memudahkan urusan, tidak pernah ngomong ngerah. Mohon maaf ya, Bu, ya. Di majelis ilmu aja ada yang gerus temen loh, Bu. Tahu nggak gerus temen?
di majelis ilmu, ngerus temen ada. Contohnya gini, sini mumpung yang lainnya belum datang, sini tak kasih tahu. Itu ngerus temen, ibu itu ternyata, masa aja, sumpah aja, astagfirullah. Alhamdulillah, di sini wanita-wanita yang solihah, tiap malam tahajud, banyak doa dzikir istighfarnya, ya. Jadi Bu, tunjukkan akhlak yang baik. Kan nikmat orang tuh Bu bertetangga, ya Allah. Padahal ibu itu dulu waktu belum ngaji kayak gitu, sekarang setelah ngaji Masya Allah. Kan menjadi dakwah. Dilihat penena, ya nggak Bu? Jangan ketemu temennya buang muka. Emang mukamu berapa kamu buang? Gitu. Ya. Tunjukkan keceriaan. Assalamualaikum. Bu, kenapa prinsip dalam Islam? Kalau kita idealnya bisa memberi, membantu, menolong orang lain, tapi minimal jangan sampai menyakiti, merugikan orang lain. Ya? J apa J? Masya Allah. Jadi yang keempat adalah bekal yang terbaik, husnul akhlaknya mulia. Nah, nanti panjang tuh ceritanya bagaimana kemuliaan akhlak Nabi, kemuliaan Ibunda Aisyah dan lain sebagainya. Nah, yang kelima adalah taqwallah. Bertakwa kepada Allah. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekalah kalian, sebaik-baiknya bekal itu adalah bertakwa kepada Allah. Bu, kalau orang sudah ada takwa Bu, Masya Allah. Ini contohnya, di antara sifat-sifat orang bertakwa, jangan-jangan kita belum memiliki. Kalau belum berarti ya memang kita harus jujur, kita belum bertakwa. Kita lihat surat Al-Imran 133 sampai 134. Coba Qurannya sama dengan Quran saya kah? Siapa nak kasih baca? Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Alladzina yunfikuna fis sarra wa dharra wal kadhiminal ghaid wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Perhatikan singkatnya ya. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang bertakwa itu? Yaitu orang yang gemar menafkahkan hartanya baik dalam keadaan lapang ataupun sempit, zakat, infak ataupun sedekah. Dan orang yang menahan amarahnya. Jadi kalau yang masih suka marah-marah belum bertakwa. Ayo cepat. Kalau yang masih begitu-begitu berarti masih belum termasuk orang yang bertakwa. Biasanya Ibu, mohon maaf, biasanya yang suka marah-marah itu ibu-ibu atau emak-emak. Nah, ibu ini sudah, yang nggak marah saja sudah tua. Itu kan baju. Iya kan? Ayo, tebarkan senyum itu kan sedekah kan? Ya, udah tua senyum aja susah. Betul aduh. Nggak enak Bu di mana, ya kan? Assalamualaikum gitu. Bu, sedikit ya cerita, ada ibu pemarah itu bermasalah. Ada seorang ibu punya 4 anak. Ya. Cepet makan. Anaknya duduk. Kamu. 2. Kamu. 3. Terus anaknya yang saya bilang, Mama, diam kamu. Anak yang kedua lagi, Mama, diam, ngomong apa? Kamu ngomong apa? Akhirnya diam Bu, makanlah 3 anak tadi Bu. Setelah makan selesai, sekarang bilang apa? Adik kejebur empang. Katanya gitu. Tadi nggak boleh kasih tahu kok katanya itu. Nauzubillah min. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang bertakwa. Nggak ada yang perlu kita banggakan Bu, nggak perlu kita sombong. Mau nanti kita mati Bu, kita diangkat orang, mau orang kaya mau orang miskin sama Bu. Kalau mati diangkatnya pakai ambulans Bu. Loh iya kan? Itu pun kalau dia baik dengan tetangga kiri kanannya. Tapi kalau orang itu nggak baik, begitu mati, ya alhamdulillah dia mati kan gitu kan. Tapi kalau orang baik kematian kepada kehilangan.
Ya kan? Memang sangat syahdu menyentuh kan ungkapan tentang kematian itu kan, Bu ya. Ya, tapi intinya Pak, ungkapan tentang kematian kan sangat syahdu dan menyentuh kan, Bu. Gimana, Bu? Ungkapan tentang kematian? Kalau sudah tiada baru terasa. Sungguh kehadirannya sangatlah berharga. Karena itu jangan sia-siakan dia selagi masih ada. Kalau sudah tiada baru terasa. Masya Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang bertakwa itu paling mulia kedudukannya. Apa kata Rasulullah, Bu? Aksaru ma yudkhilul jannah. Aksaru ma yudkhilul jannah. Kebanyakan dari umatnya Rasulullah dimasukkan ke dalam surganya Allah dikarenakan dua faktor utama. Apa itu? Takwa Allah, bertakwanya dia kepada Allah, wa husnul dan berakhlak mulia. Semoga kita dapat menggapai 5 kebaikan tadi. Amin ya. Baik, ini uraian singkatnya. Masih ada waktu 5-10 menit. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Jika ada pertanyaan dari ibu-ibu, boleh